Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Kelopak mata Amira terbuka. Dia mengernyit bingung. Mualnya dia tahan sebentar demi mencerna kenyataan yang dia lihat. Dia tidak ingat pernah mengecat kamarnya jadi abu-abu. Amira melirik nakas. Sejak kapan dia punya meja minimalis itu? Kamarnya selalu pink, tidak ada warna-warna monokrom seperti ini. Lalu atensinya mendadak bersibobrok di pinggangnya. Bobot berat yang dia rasakan sejak bangun ternyata berasal dari lengan coklat yang membelitnya. Lengan yang matanya susuri dan berakhir di wajah lelap seorang lelaki. Lengan kuat, wajah lelaki, bahu telanjang, terus nafas teratur. Amira tercekat, berhenti berpikir yang tidak-tidak. Gumam perempuan itu mengingatkan kerja otaknya yang jumbalitan. Bisa jadi mereka hanya terjebak di ranjang yang sama. Ya itu bisa jadi. Amira meringis melalui aba-aba yang dia keluarkan sambil berbisik. 1, 2, 3. Dia intip kondisi tubuhnya di balik selimut. Dan kenyataan yang dia lihat di balik selimut menyentaknya, seperti petir menyala di dekat telinganya. Slow Mir, ini bisa jadi halusinasi. Menarik napas lalu mengeluarkannya dengan perlahan. Dia intip sekali lagi tubuhnya di balik selimut dan tetap menemui rasa sesak. Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa dengan dirinya selama semalam? Kenapa petaka ini bisa terjadi hanya dengan semalam? Serius, ini bukan negeri dongeng. Dia bukan pemeran utama. Kenapa hidupnya berubah sesignifikan ini dalam semalam? Mengingat kemampuanmu, aku siap membayarmu 50 juta. Amira gali lagi ingatannya, namun tidak menemukan apapun selain kalimat menyakitkan. Itu terus terputar konstan. Kemampuannya 50 juta. Pipinya dibanjiri perona pipi kemerahan bertanda geram. Mengumpulkan tenaga, Amira dorong bahu lelaki itu agar mundur. Kuku-kuku tajamnya siap sedia mencakar. Dia akan membuat lelaki ini membayar semua kelakuan brengseknya. Namun bayangan menakutkan itu hanyalah niat tak berujung. Amira malah meringis, menyadari seluruh kulitnya dipenuhi lebam keunguan. Dia baru saja memikirkan untuk melaporkan lelaki asing itu atas dugaan penganiayaan sebelum dia lihat dada lelaki itu juga dipenuhi lebam yang sama. Rona geram di kedua pipinya berangsur-angsur berganti rona malu. Apa dia yang melakukannya? Tapi kenapa? Dia tidak menyangka dia bisa berlaku demikian. Amira putar semua memorinya, kosong. Memorinya kosong. Semakin dia gali, semakin banyak sentakan rasa sakit menerjangnya. Kepalanya sakit, tapi dia harus ingat, semua ini amat membingungkan. Dia harus menemukan kunci jawabannya. Tiba-tiba, satu kilasan balik mencuat di sela sakit kepalanya. Tidak banyak, hanya wajah buram Feli yang memaksanya menggenggam gelas berisi minuman keras. Suara kakaknya mengalun, "Let's drink." Hanya sebatas itu. "Ayo Mir, ayo ingat lebih." Amira menyugar rambut terurainya. Berharap dengannya, ingatan-ingatan pemberi clue semakin berunculan. "Ayo minum Lis, kita nikmati hingar-bingar ini." Itu suara kakak tirinya lagi. Amira cerna semua momentum yang datang itu. Ada yang ganjil dari tingkah Feli. Kakak tirinya itu terlalu memaksa diri untuk meminum. Berulang kali di sela pembicaraan, dan Amira baru paham kenapa saat dia menengok minumannya, kakaknya itu tampak lega. Ini jelas sekali kakak tirinya yang dia percayai sepenuh hati mengkhianatinya. Entah apa yang kakaknya campur di minuman, yang pasti ini akibatnya. Amira melirik lelaki di sampingnya lagi. Amira tidak tahu apakah lelaki yang terlelap itu korban atau barangkali karib Feli. Apapun kenyataannya, hal pertama yang harus Amira urus adalah Feli. Amira beranjak mencari kemejanya. Kemeja menggantung dengan menggenaskan di ujung sofa. Amira pastikan lelaki itu masih tertidur sementara dia mengendap keluar dari selimut menuju ke mejanya.
Dia susuri semua sisi kamar luas ini mencari semua pakaiannya, lalu berjalan tergesa menuju kamar mandi. Di cermin lebar yang memantulkan dirinya, Amira menahan diri agar tidak menangis. Dirinya kacau sekali, wajahnya sembab efek putus cinta 100 kali lipat lebih mengerikan, ditambah hangover. Terlalu banyak luka yang harus dia basuh. Telunjuk Amira menyasar bibirnya yang bengkak. Kepalanya tanpa komando bergerak sendiri, memberi kenangan kilas balik. Ciuman yang menggebu, panasan liar. Lalu ada bisikan halus di rahangnya. Mengingat kemampuanmu, aku siap membayarmu 50 juta. Sekecil itulah harganya. 50 juta? Serius? Keperawanan yang dia jaga mati-matian harus hilang dalam semalam dan hanya dihargai sebanyak 50 juta. Sudah gila memang lelaki itu. Amira tidak tahu siapa lelaki itu, namun pikirnya satu-satunya cara menyakiti lelaki itu hanyalah dengan menghinanya. Amira keluar dari kamar mandi dan bersedap di tengah ruangan, menjadikan lelaki molor itu sebagai pusat atensi. Dia sedang memikirkan opsi terbaik melakukan penghinaan. Dia ahli mencakar, kuku-kuku panjang yang bisa merobek jenis kulit apapun. Tapi itu akan sangat mencanggungkan semisal lelaki itu bangun dan melihat dirinya. Tatapan Amira terpaku pada meja kecil di sudut. Ada ungkapan pena lebih tajam dari pedang kan? Of course. Akan dia gunakan peribahasa itu sebagai solusi. Dia akan gunakan otak cerdasnya merangkai kata paling menyakitkan untuk lelaki itu. Dibukanya pintu di bawah meja dan tersenyum puas mendapati satu nota lengkap dengan pensilnya. Amira iseng merogoh saku celana. Dia terpekik merasakan beberapa lembaran menyapa jemarinya. Ini bisa jadi amunisinya membuat pembalasan paling mematikan. Menulis apa yang ada di pikirannya. Amira tersenyum begitu selesai. Tidak lupa menyimpan uang yang ia dapat di sebelah nota itu. Selepas itu, Amira mengendap-endap mencari pintu keluar. Jendela lebar kamarnya terlalu banyak, mengizinkan sinar mentari masuk. Radian menyadari awal mula yang hangat kini terasa membakar tubuhnya. Karena sinar, Radian terjaga dari lelapnya. Radian terduduk di ujung ranjang dengan selimut putih. Dia lilitkan di pinggang. Rambut acak-acakannya semakin tak beraturan karena disugar. Dia lupa kapan terakhirnya merasa perasaan senang seperti ini. Moodbuster di pagi hari, hal yang langka sekali. Radian masih ingat sisa semalam saat dia berbagi rasa menakjubkan bersama perempuan yang ia temui di bawah. Perempuan berwajah bulat dengan poppy eyes yang mengemaskan. Mira, gumar Radian tersenyum. Suara air mengalir di kamar mandi, mengirim getaran menyenangkan di pusat dirinya. Pasti menyenangkan sekali kalau dia masuk ke kamar mandi sekarang. Mereka bisa mengulang kembali rasa paling candu yang terjadi semalam di kamar mandi. Tak sengaja, matanya jatuh ke atas meja di sampingnya. Ada uang kertas 2 lembar yang menarik perhatiannya. Radian meraih uang tersebut dan mengernyit bingung. Oh, ada nota di bawahnya. Brengsek, ini upahmu untuk kerja bodohmu semalam. Selepas dia membacanya, dia robek kertas itu jadi kepingan tak beraturan. Tangannya gemetaran meraih uang sebanyak 200.000 dan lagi-lagi merobeknya. Dengan wajah menderu geram, dia pacu langkah menuju kamar mandi, membukanya dalam sekali sentakan. Benar dugaannya, perempuan itu sudah melarikan diri. 6. Melarikan diri. Satu-satunya orang yang dia temui begitu sampai di rumah adalah Feli. Masih dengan kondisi berantakan, rambut kusut masai, wajah bengkak, dan jalan pincang karena rasa sakit di pusatnya. Amira dekati sofa yang terdapat kaki menggantung di sana. Tidak ada anggota keluarga yang menyimpan kakinya di sandaran sofa selain Feli. Amira, bekik Feli terkejut. Mir, kamu dari mana aja? Amira beri satu tamparan keras. Serius, Amira, kamu lancang ya tampar kakak kamu sendiri. Desis Feli menyentuh rahangnya yang berdenyut.
Tamparan Amira begitu keras sampai membuat otot rahangnya ngilu luar biasa. "Kakak," ejek Amira sarkastis. Telunjuk Feli mengacu menunjuk wajah cantik adik tirinya. "Aku lebih tua dari kamu. Aku tanya ya, apa seorang saudara yang mengkhianati adiknya bisa dibilang seorang kakak?" tanya Amira nyaring. Kedua bola mata Feli bergulir ke sana kemari. "Maksud kamu apa sih, Mir?" "Jangan pura-pura gak tahu," bentak Amira. "Berani ya kamu bentak aku?" Feli balas membentak. "Kamu cuma harus jawab, sialan." Amira melotot geram. Dia paling benci pembohong yang tidak mau mengaku. Sudah tahu membohong, mengelak lagi ketika disuruh mengaku. Kebodohan yang berlipat. "Aku gak mengerti apa yang kamu omongin sekarang, Mir," ucap Feli menggeleng tidak percaya. "Aku yang seharusnya interogasi kamu. Kemana kamu semalam ini sampai bikin kakak kewalahan nyari?" Amira mendesis geram. Tidak dia dengar pernyataan kakaknya dan lebih memilih menanyakan hal yang lebih penting. "Apa yang kamu taruh di minumanku? Apa sih yang kamu maksud, Mir?" Feli mendengus kesal. "Dari tadi kamu ngomongin yang gak kakak ngerti." Amira memejamkan mata menahan emosi. "Kamu tahu apa yang aku bicarain?" Dia buka kelopak dan merasakan pipinya dialiri sesuatu yang basah. "Aku udah taruh rasa hormat dan percayaku padamu. Aku curhat apapun padamu. Tapi ini balasannya. Kenapa? Apa aku punya salah? Apa aku kurang pantas diperlakukan baik? Demi apapun hidupku bakalan hancur setelah hari ini. Apa ini maumu?" Feli memutar bola matanya. "Serius? Aku gak ngerti apa yang kamu omongin sekarang." Amira terisak. "Kamu cuma perlu jujur, udah naruh obat di minumanku." "Kamu gak bisa nuduh gitu aja, Mir," desis Feli tersulut emosi. Perempuan berpakaian santai itu bersedekap di depan Amira yang terisak. "Kamu gak punya bukti." Amira mendongakkan kepalanya dalam upaya menahan tawa sarkas. Apa semua kekacauan ini perlu bukti? Harga dirinya sudah melayang entah kemana. Bagaimana lagi dia bisa mengais sisa-sisa pembuktian? Tatapan Amira yang menelisik berlahan membuat Feli terintimidasi. Perempuan yang lebih pendek dari Amira itu mengibaskan tangannya dan berseru gugup. "Kamu masih hangover kayaknya, jadi agak error." Ditepuknya bahu Amira 2 kali dengan canggung. Amira sama sekali tidak menurunkan tatapan tajamnya dari wajah Feli. "Minum air yang banyak." Langkah berderap Feli menyentak telinga Amira dengan menyakitkan. Apa ini yang dinamakan keluarga? Tanpa keterus-terangan, tanpa rasa kekeluargaan, dibanding menanyai kenapa alasannya datang compang-camping, Feli malah fokus ke tuduhannya. Itu semakin menjelaskan semuanya. Feli memang dalang bencana semalam. Tapi kenapa? Apa dia memang selalu ditakdirkan untuk dikhianati? Dalam 24 jam, 2 orang yang dia percayai mengkhianatinya. Tanpa belas kasihan, semesta mengoyak rasa percayanya. Setelah hari ini, entah akan seperti apa. Amira terisak di sepanjang jalan menuju kamarnya. Dia butuh pelukan, dia butuh bisikan menenangkan bahwa semua itu hanyalah mimpi. Dia butuh dibangunkan. Ponselnya bergetar saat Amira mendudukkan bokongnya di tepi kasur. Gadis itu merogoh ponselnya dan mengernyit menemui nama tantenya sebagai penelepon. Tanpa mengulur waktu, dia angkat telepon itu. "Amira tadi." "Halo, Tan." "Wait, suara kamu kenapa, sayang?" Suara Tante Dina mengalun panik. Intonasinya yang keras begitu kontras dengan suaranya yang cempreng. "Apa kamu flu, sayang? Apa kamu sakit?" Amira tidak dapat menahan satu isakan. "Mir," lirik Tante Nina pelan, "apa kamu lagi nangis?" Selepas ibunya meninggal karena penyakit kanker, tidak ada lagi keluarga ibunya yang datang merangkul selain tante. Adik kandung ibunya itulah yang selalu menjadi tameng dikala Amira dirundung segala duka. Jadi penasihat tak kala ayahnya menikah lagi dan menenangkannya saat kondisi rumah tidak kondusif. "Mira cuma lagi gak enak badan aja, Tan. Ingat mama jadi agak nangis," ucap Amira terkekeh lembut. "Cengeng emang."
Udah Mir, mama kamu udah tenang di alam sana. Iya, Mira juga tahu. Cuma agak sedih aja tadi. Tante juga suka sedih kalau ingat, gumam Tante Nina menambahkan. Amira mengusup pipinya yang lembab. Tumben telepon, ada apa Tan? Sekuat tenaga dia tahan isakannya agar tidak mulemmer kemana-mana. Ini tentang rencana kamu buat sekolah di sini. Monolog Tante Nina mengingatkan Amira pada rencananya. 5 tahun dia pindah ke warga negaraan di Inggris. Baru kali ini dia menyambut hangat rencana keponakannya untuk kuliah di Inggris. Amira memekik. Oh iya Mira, hampir aja lupa. Jadinya gimana Tan? Karena sibuk memikirkan urusan Dimas, dia jadi lupa perihal niat besarnya untuk lanjut kuliah. Om kamu punya kenalan di universitas yang kamu pengen. Tante bisa kirim kontaknya sekarang. Amira menipiskan bibirnya. Ini keputusan tersulitnya. Dia pejamkan mata dan mengangguk. Iya Tan, aku pengen kontaknya. Tapi kamu serius Mir? Tantenya memastikan. Kamu serius mau ninggalin ayah kamu di sana? Ayah udah setuju Tan, jawab Amira pelan. Iya, ayahnya memang setuju, tapi dia tahu lelaki Parobaya itu sama sekali tidak memberinya raut gembira. Hanya anggukan samar yang mematahkan perasaan Amira. Melanjutkan S2 bukan waktu yang singkat. Terlebih hubungannya dengan ayahnya agak merenggang semenjak keputusan ayahnya menikah lagi. Jeda karena pendidikan akan membuat hubungan mereka makin merenggang. Tapi ini sudah jadi keputusannya. Terlebih tidak ada siapapun di Indonesia yang kini jadi tujuannya. Dimas yang dia sayangi tega mengkhianatinya, dan sekarang Feli juga menyabotase dirinya di posisi yang sama dengan Dimas. Aku sangat-sangat serius dengan keputusan ini Tan, kata Amira tegas. Tidak setiap waktu dia punya kesempatan melarikan diri kan. 1 minggu setelah obrolan di telepon, Amira dapati dirinya berada di pelukan ayahnya. Lelaki pertama yang ia cintai dan mungkin yang terakhir pula. Terlepas dari rasa sakit yang lelaki itu torehkan di dadanya ketika memutuskan mengkhianati ibunya dengan menikah lagi. Ayah akan sangat merindukan kamu Mir, guman ayahnya serak. Amira mengangguk. Ayah jaga kesehatan ya. Jangan sering ngerokok. Jangan lupa olahraga juga dan jaga pola makannya. Kamu bawel kayak mamamu, ucap ayahnya datar. Amira melepas pelukannya agar segera melalui momen canggung seperti ini. Saatnya berbalik pada 2 manusia yang tidak pernah dia inginkan di hidupnya, namun semesta berbaik hati mendatangkannya. Ibu tirinya yang adalah ibu kandung Feli memeluknya canggung. Segera hubungi kami kalau sudah sampai ya. Amira mengangguk. Dia melirik Feli yang sudah siap memberinya kalimat perpisahan. Menarik koper, Amira pacu langkah menderap menuju pintu taksi yang sudah terbuka. Terserah Feli menganggapnya tidak sopan atau apapun. Sampai di sini rasanya muak. Dia tidak ingin ada lagi kepura-puraan yang menjijikan. Mir, ayah antar sampai bandara ya, tawar ayah entah kesekian kalinya. Amira menggeleng di jendela mobil. Kesehatan ayah lagi drop, lebih baik. Sekarang ayah istirahat aja. Mira janji akan kabari kalau sudah sampai di bandara. Diiringi lambaian dan teriakan selamat tinggal, Amira tatap jalan di depannya dengan perasaan kosong. Selamat tinggal mimpi buruk. Dia siap menyongsong masa depan yang masih berupa titik di kegelapan. Rencananya masih kosong, wadah mimpinya masih melompong. Dia siap mengisinya dengan hal baru yang lebih cerah. 5 tahun yang sia-sia. Jemari Amira mengetuk kontak WhatsApp berisi belasan panggilan yang tidak pernah dia angkat, serta ratusan chat yang dia abaikan. Dimas, aku pergi. Amira tekan titik 3 di pojok lalu menekan opsi blokir. Tapi bukan aku yang memilih opsi ini. Sedu sedan Amira menggigit jemarinya. Kamu yang mengusirku dari jalan bahagia kita. Radian sedang menyulut rokok di depan minimarket ketika tatapannya tidak sengaja bersibobrok dengan wajah yang amat familiar. Radian mengalihkan tatapan, mengusir halusinasi, efek memikirkan perempuan di bar yang membayarnya seharga 200.000. Radian jadi menemukan wajah manis itu ada di mana-mana.
Di tubuh reporter yang menginformasikan berita di layar televisi, disenyum kasir minimarket ketika dia membeli rokok, dan sekarang di wajah perempuan taksi. Mira, panggil Radian di relung benaknya. Nama sederhana yang sama sekali tidak sesuai dengan fisiknya yang luar biasa. Radian bisa ngilu hanya dengan mengingat rasa yang mereka bagi berdua saat itu, saat pusatnya menghujan lembut, saat mulut tipis itu meneriakkan racun tidak jelas dan kerjapan mata sayu setelah berkali-kali pelepasan. Radian pikir dirinya beruntung bisa menghabiskan satu malam panjang, walaupun dengan akhir yang memalukan, bersama perempuan yang menarik perhatiannya di pantai beberapa minggu lalu. Perempuan yang membuat netranya betah, menjadi perempuan pertama yang memperkenalkannya pada rasa candu yang perdana. Mulut Radian mengisap rokok, lalu menghembuskannya keluar. Lagi-lagi perempuan di taksi menarik perhatiannya, begitu mirip Mira. Taksi yang terparkir di pinggir jalan itu dihampiri bapak paruh baya berseragam driver. Mereka terlihat mengobrol, perempuan di jok belakang, yang begitu mirip Mira, terkekeh mendengar ucapan si sopir taksi. Di momen singkat yang mencanggungkan, perempuan itu sadar sedang diperhatikan. Sejenak, netra berlainan warna itu bersih bobrok. Radian merasa ulu hatinya ditebas pedang tajam. Dia perempuan yang memenuhi kepalanya akhir-akhir ini, tidak salah lagi. Namun perempuan itu hanya menatapnya sambil lalu, tanpa benar-benar menyadari bahwa dia adalah lelaki yang mengambil keperawanannya. Secepat yang dia bisa, Radian bawa kakinya melesat, menderu di jalan raya yang padat demi menyeberang. Taksi yang membawa perempuan itu kini melaju pelan. Radian berhasil menyeberangi lalu lintas padat. "Mira," teriaknya. Roda taksi memutar cepat, semakin jauh dari jangkauan Radian. "Mira, tunggu Mir," panggil Radian berlari cepat. Dia lambaikan kedua tangannya meminta perhatian, namun taksi itu tetap melaju kencang. Taksi itu berbelok ke tikungan. Radian turut mengekori dengan gerakan kaki secepat yang dia bisa. Tangannya berusaha menjangkau ujung mobil. Sejengkal lagi jemarinya bisa meraih ujung mobil untuk memberitahu Mira keberadaannya. Namun sejengkal itu jadi jarak yang kian jauh saat sebuah motor metik dari arah depan tiba-tiba datang dan menghantam bahu kanan Radian. Tak ayal, lelaki berjas abu-abu itu terpelanting, menghantam kap mobil Avanza yang sedang melaju pelan. Kepalanya membentur aspal dingin. Hal terakhir yang Radian ingat adalah saat dia dikerubungi belasan manusia berwajah buram. "Ada kecelakaan di belakang," ucap si sopir taksi mengiring rasa ingin tahu Amira. Amira mengerang, menyadari cerita seru yang didongengkan sopir taksi itu terinterupsi. Kendati demikian, perempuan berkemeja kotak-kotak itu mengikuti arah pandang si sopir. Sepertinya ia, rumah Amira. Kerumunan yang berkumpul mengelilingi korban kecelakaan terlihat samar. Kesamaran yang entah kenapa membuat jantungnya seumpama diremas. Amira rasakan perasaan sesak membanjiri relung hatinya. Amira punya keinginan untuk terus menoleh ke belakang pada kecelakaan yang baru saja terjadi. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Pak Supri membantunya menurunkan barang bawaannya. Selesai mengurus segala administrasi, Amira beranjak menaiki pesawat yang dijadwalkan berangkat sebentar lagi. Bersamaan dengan langkah kakinya yang menapaki pintu pesawat, di waktu yang sama, Radian di atas berangkar juga memasuki ruangan ICU. Kepalanya berlumuran darah. Waduh, Radian kecelakaan dan Amira pergi ke luar negeri. Lalu gimana nasib mereka? Nantikan ya next episode. Bye-bye.